Revolutionizing Ethereum, Optimism OP Stack Components. Ketika kita memasuki era digital yang semakin maju, tantangan yang dihadapi oleh jaringan blockchain utama, seperti Ethereum semakin jelas. Biaya transaksi yang tinggi dan keterbatasan throughput telah menjadi halangan besar bagi pertumbuhan dan adopsi yang lebih luas. Namun, di tengah tantangan ini, muncullah sebuah solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu optimisme. Optimisme tidak hanya sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah pergerakan menuju masa depan yang lebih efisien dan inklusif dalam dunia blockchain. Dengan pendekatan yang inovatif dan teknologi yang canggih, optimisme menawarkan solusi penskalaan layer 2 yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan Ethereum dan aplikasi-aplikasi yang dibangun di atasnya. Halo para pencinta teknologi blockchain. Selamat datang di sesi yang mendebarkan, di mana kita akan menjelajahi dunia optimisme dan solusi penskalaan layer 2 untuk Ethereum. Saya sangat senang dapat berbagi informasi yang menarik dan relevan dengan Anda semua. Mari kita bersama-sama menjelajahi lebih dalam tentang apa itu optimisme, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana hal itu dapat mengubah lanskap blockchain secara keseluruhan. Siapkan diri Anda untuk memperluas wawasan dan pengetahuan Anda tentang teknologi yang mengubah dunia ini. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Apa itu optimisme dan optimistic rollup? Cara kerja solusi penskalaan Ethereum. Optimisme adalah solusi penskalaan layer 2 yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan utama yang dihadapi oleh jaringan Ethereum, yaitu biaya tinggi dan keterbatasan throughput. Dengan memanfaatkan pendekatan inovatif, optimisme bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan, sambil mempertahankan tingkat keamanan dan desentralisasi yang tinggi. Optimisme menawarkan berbagai keuntungan, termasuk berikut. 1. Biaya transaksi rendah. Dengan memindahkan sebagian besar pemrosesan transaksi ke layer 2, optimisme dapat mengurangi biaya transaksi secara signifikan, membuatnya lebih terjangkau bagi pengguna. 2. Skalabilitas. Dengan meningkatkan efisiensi pemrosesan transaksi, optimisme dapat meningkatkan throughput jaringan Ethereum, memungkinkan untuk penanganan yang lebih besar dari volume transaksi. 3. Keamanan dan desentralisasi. Meskipun pemrosesan transaksi terjadi di layer 2, optimisme mempertahankan tingkat keamanan dan desentralisasi yang tinggi, dengan menggunakan mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi yang efektif. Salah satu teknologi kunci yang digunakan dalam optimisme adalah optimistic rollup. Optimistic rollup adalah solusi penskalaan yang memungkinkan sebagian besar pemrosesan transaksi untuk dilakukan di layer 2 di luar blockchain utama Ethereum. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan transaksi di layer 2, yang kemudian disiarkan ke blockchain utama untuk verifikasi. Berikut cara kerja optimistic rollup. 1. Pemrosesan transaksi off-chain. Transaksi dieksekusi di layer 2, yang merupakan lingkungan off-chain yang terpisah dari blockchain utama Ethereum. Ini memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan efisien, tanpa membebani jaringan utama. 2. Verifikasi di blockchain utama. Setelah transaksi dikumpulkan di layer 2, hasilnya disiarkan ke blockchain utama Ethereum untuk diverifikasi. Proses verifikasi ini memastikan keamanan dan integritas transaksi. 3. Rekonsiliasi off-chain dan on-chain. Setelah diverifikasi, hasil transaksi disinkronkan kembali dengan layer 2 untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Optimisme dan optimistic rollup membawa harapan baru bagi ekosistem Ethereum dengan menghadirkan solusi penskalaan yang efisien, terjangkau, dan aman. Dengan memanfaatkan teknologi canggih ini, kita dapat mengatasi tantangan skalabilitas yang melanda jaringan Ethereum dan membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah bagi teknologi blockchain. Implementasi dan pengembangan optimisme. 1. Meningkatnya adopsi dalam ekosistem Ethereum. Optimisme telah menjadi pusat perhatian dalam ekosistem Ethereum, karena potensinya untuk mengatasi masalah skalabilitas yang telah lama menghambat pertumbuhan jaringan. Sejak diluncurkan, optimisme telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam implementasi dan adopsi di berbagai aplikasi dan protokol di seluruh ekosistem. 2. DeFi, Decentralized Finance. Salah satu sektor yang paling aktif dalam mengadopsi optimisme adalah DeFi. Protokol DeFi seperti pertukaran aset, pinjaman dan peminjaman, pembayaran, dan staking, semuanya telah mulai memanfaatkan solusi penskalaan lapisan 2 ini. Dengan memindahkan sebagian besar aktivitas transaksi ke layer 2, aplikasi DeFi dapat menawarkan pengalaman pengguna yang lebih lancar, dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan waktu konfirmasi yang lebih cepat.
3. Pertukaran aset. Pertukaran aset juga merupakan area di mana optimisme telah mendapat sambutan hangat. Dengan meningkatkan likuiditas dan efisiensi perdagangan, pertukaran aset yang memanfaatkan optimisme dapat memberikan pengalaman perdagangan yang lebih baik bagi pengguna, sambil meminimalkan biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan eksekusi. 4. Pengembangan terus-menerus oleh tim optimisme. Tim pengembang optimisme terus bekerja keras untuk meningkatkan dan memperluas solusi penskalaan Layer 2 ini. Dengan melakukan pembaruan reguler dan berkolaborasi dengan komunitas pengembang, mereka berusaha untuk memperbaiki pengalaman pengguna dan meningkatkan keamanan serta efisiensi jaringan. 5. Tujuan. Salah satu tujuan utama dari pengembangan optimisme adalah untuk mendorong adopsi yang lebih luas di seluruh ekosistem Ethereum. Dengan menyediakan solusi penskalaan yang efisien dan terjangkau, optimisme bertujuan untuk membawa manfaat yang signifikan bagi pengguna, pengembang, dan seluruh komunitas blockchain. Dengan implementasi yang semakin meluas dan pengembangan yang terus berlanjut, optimisme telah menetapkan fondasi yang kokoh untuk masa depan yang cerah dalam ekosistem Ethereum. Dengan terus memperbaiki dan memperluas solusi penskalaan Layer 2 ini, kita dapat bersama-sama membangun ekosistem blockchain yang lebih inklusif, efisien, dan terdesentralisasi. Token OP. Token OP adalah sarana utama bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam jaringan optimisme. Ini adalah token tata kelola utama dalam ekosistem dan digunakan untuk berinteraksi dengan berbagai fitur dan layanan optimisme. Token OP mengikuti standar ERC-20 Ethereum dan dapat diperoleh melalui perdagangan, airdrop, atau melalui partisipasi dalam proyek-proyek tata kelola atau sebagai sequencer. Proyek ini diluncurkan dengan total pasokan 4.294.967.296 token OP. Dan optimisme berkomitmen untuk meningkatkannya sebesar 2% per tahun. Karena token OP adalah token tata kelola, pasokannya tidak terbatas. Token ini juga merupakan bagian penting dalam partisipasi dalam DeFi di optimisme. Tata kelola dalam optimisme. Tata kelola dalam optimisme menjadi aspek kunci dalam menjaga kelancaran dan keberlanjutan ekosistem blockchain tersebut. Berikut adalah cara kerja tata kelola dalam optimisme yang melibatkan dua kelompok utama, rumah warga dan rumah token. Rumah warga. Rumah warga atau The Citizens House adalah pendekatan yang diambil oleh optimisme untuk mendanai berbagai proyek dalam jaringannya. Kelompok ini terdiri dari para warga negara yang berperan dalam penyaluran dana melalui pendanaan barang publik yang dikenal sebagai retro PGF atau Retroactive Public Goods Funding. Setiap warga negara menerima token non-fungible atau NFT yang tidak dapat dipindahtangankan sebagai penanda posisi mereka. Token ini, yang juga dikenal sebagai token yang terikat jiwa, secara permanen terhubung dengan dompet warga dan dapat diverifikasi oleh pengguna publik, memberikan wawasan menyeluruh tentang riwayat jaringan warga. Dana untuk retro PGF berasal dari transaksi pengguna di mainnet OP. Setiap kali sequencer memproses transaksi, sebagian dari imbalan sequencer dialokasikan kembali ke retro PGF. Dewan warga kemudian memilih proyek-proyek OP mana yang akan menerima dana tersebut melalui pemungutan suara. Rumah token. Token House adalah bagian utama dari tata kelola dalam optimisme. Anggota Token House bertugas mengusulkan dan memberikan suara pada proposal untuk meningkatkan jaringan. Perwakilan dari Token House diharapkan untuk aktif terlibat dalam pertemuan komunitas, memberikan umpan balik secara rutin terhadap proyek-proyek, dan berpartisipasi dalam periode refleksi di antara sesi pemungutan suara. Komitmen waktu yang besar diperlukan untuk partisipasi ini, dan perwakilan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, dapat memilih untuk mendelegasikan tanggung jawab mereka. Delegasi diharapkan untuk mengikuti perkembangan jaringan optimisme dengan cermat, sebagaimana perwakilan dari Token House. Mereka juga diharapkan berkontribusi dalam diskusi di forum, dan memberikan suara pada proposal tata kelola. Sebagai penghargaan atas kontribusi mereka, delegasi akan diberikan token OP. OP Stack, the foundation for developing optimism. OP-Stack merupakan proyek perangkat lunak sumber terbuka dan berkembang, yang bertindak sebagai fondasi utama untuk pengembangan dan implementasi optimisme. Dengan struktur yang terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda, OP-Stack dirancang untuk menyediakan lingkungan yang optimal bagi pengembang, untuk membangun aplikasi dan protokol yang memanfaatkan solusi penskalaan Layer 2 optimisme. Berikut lapisan-lapisan dalam OP-Stack dan manfaat bagi pengembang. 1. Tata kelola. Lapisan tata kelola bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan proyek dan pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengembangan optimisme. Ini melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pengembang, pengguna, dan pemegang token OP, untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan proyek. 2. Penyelesaian.
Lapisan penyelesaian merupakan bagian terpenting dari OP-Stack, di mana proses penyelesaian transaksi dilakukan. Di sini, transaksi dieksekusi dan diverifikasi secara off-chain, sebelum hasilnya disiarkan ke blockchain utama Ethereum untuk penyelesaian akhir. 3. Derivasi. Lapisan derivasi bertanggung jawab atas pengembangan dan peningkatan algoritma serta model yang digunakan dalam proses penyelesaian transaksi. Pengembang bekerja di lapisan ini untuk memastikan keefektifan dan keandalan proses penyelesaian, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan dalam ekosistem blockchain. Manfaat OP-Stack bagi pengembang. 1. Kemudahan integrasi. Dengan OP-Stack, pengembang dapat dengan mudah mengintegrasikan solusi penskalaan Layer 2 Optimisme ke dalam aplikasi dan protokol yang mereka bangun. 2. Keberlanjutan ekosistem. OP-Stack memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan ekosistem dengan menyediakan fondasi yang kuat untuk pengembangan yang berkelanjutan. 3. Fleksibilitas pengembangan. Pengembang memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan penggunaan OP-Stack sesuai dengan kebutuhan dan tujuan aplikasi yang mereka kembangkan. OP-Stack bukan hanya tentang pengembangan aplikasi dan protokol, tetapi juga tentang membangun komunitas yang kuat dan berkelanjutan di sekitar optimisme. Dengan memfasilitasi pengembangan yang mudah dan menyediakan fondasi yang kokoh, OP-Stack membantu mempercepat pertumbuhan dan adopsi optimisme di seluruh ekosistem Ethereum. OP-Stack adalah bagian integral dari ekosistem optimisme, menyediakan fondasi yang kuat bagi pengembangan dan pertumbuhan proyek. Dengan struktur yang terdiri dari beberapa lapisan yang berfokus pada pemrosesan transaksi dan pengembangan jaringan, OP-Stack memberikan lingkungan yang optimal bagi pengembang untuk membangun aplikasi dan protokol yang memanfaatkan solusi penskalaan Layer 2 Optimisme. Dengan demikian, OP-Stack memiliki peran yang krusial dalam mendorong adopsi dan pertumbuhan ekosistem optimisme secara keseluruhan. Conclusion. Dalam era yang dipenuhi dengan inovasi teknologi blockchain, optimisme muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan skalabilitas yang dihadapi oleh jaringan Ethereum. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti Optimistic Rollup dan fondasi pengembangan OP-Stack, optimisme memungkinkan sebagian besar pemrosesan transaksi untuk dilakukan di Layer 2, yang menghasilkan biaya transaksi yang lebih rendah, throughput yang lebih tinggi, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Melalui implementasi yang semakin meluas dan pengembangan yang terus berlanjut, optimisme telah membuka pintu menuju masa depan yang cerah bagi ekosistem Ethereum. Dengan meningkatnya adopsi dalam berbagai aplikasi dan protokol, serta komitmen tim pengembang untuk memperbaiki dan memperluas solusi penskalaan Layer 2 ini, kita dapat bersama-sama membangun ekosistem blockchain yang lebih inklusif, efisien, dan terdesentralisasi. Jangan lewatkan kesempatan untuk terus mendapatkan pemahaman mendalam tentang teknologi blockchain, serta tren dan perkembangan terkini di ekosistem Ethereum. Berlanggananlah ke channel kami untuk mendapatkan konten-konten informatif dan edukatif secara teratur. Jangan ragu untuk bergabung dan menjadi komunitas kami di channel ini, dan aktif berpartisipasi dalam diskusi-diskusi yang membangun seputar topik-topik menarik. Jika Anda menemukan penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Mari bersama-sama menjelajahi dunia yang penuh dengan potensi dan kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.